Hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Carta Politika menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, unggul dengan angka 57,23%. Disusul paslon nomor urut 3, Tri Risma Harini, Zahrul Azhar Asumta dengan angka 34,61%. Dan paslon nomor urut 1, Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim dengan angka 8,16%. Sementara dokumen C hasil penghitungan suara Pilkada Jatim 2024 yang terunggah ke aplikasi Sirekap sudah mencapai 99,59% hingga 29 November pukul 11 siang. Adapun data yang belum terunggah dikarenakan gangguan sinyal atau kualitas foto yang buruk sehingga tidak bisa terbaca. Data akan diunggah ulang saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Iya, jadi itu akan diupload ulang di tingkat PPK. Jadi misalnya ada yang gagal ya. Nah, nanti pada saat rekapitulasi, karena posisi data itu kan C hasilnya kan sudah ada di kotak kan, nggak mungkin dibuka lagi untuk kemudian cari sinyal kan nggak mungkin. Karena itu sudah ada di kotak, kemudian itu bergeser pada saat rekapitulasi, kotak itu kan dibuka. Nah, pada saat itu C hasilnya kan ada ketentuan dibuka, ditempel. Nah, pada saat itu di kesempatan pertama itu teman-teman PPK melakukan unggah. Mana C hasil TPS berapa yang belum terunggah itu segera diunggah. Menurut dosen ilmu politik Universitas Brawijaya Malang, Taufik Akbar, dalam kontestasi politik, petahana seperti Khofifah dan Emil memiliki modal yang lebih kuat didukung instrumen lainnya. Sementara paslon nomor urut 3, Risma Gus Hans, dinilai belum memiliki ikatan yang kuat. Dan paslon nomor urut 1, Lulu Lukman, dinilai tak terlalu populer di Jatim. Kemunculan paslon nomor urut 1 dan 3 yang mepet menjelang pendaftaran serta jarak waktunya yang tak terlalu lama dengan kampanye tak cukup mendongkrak elektabilitas mereka. Dan di pilkada ini tentu bukan hanya mesin partai politik saja yang kemudian punya andil besar untuk memenangkan pasangan calonnya, memenangkan pilkada. Tentu figur itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi figur-figur yang ada di kabupaten kota atau di provinsi sendiri itu juga menjadi modal politik bagi kemenangan beliaunya. Terkait pertarungan PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES dalam Pilkada Jatim, Taufik mengatakan kondisinya lebih cair dibandingkan Pilpres yang lalu. Pasalnya, di sejumlah daerah, PDI Perjuangan berkoalisi dengan KIMPLES. Mesin PDI Perjuangan juga dinilai masih solid karena berdasarkan tabulasi yang dilakukan Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, tercatat 16 daerah dengan petahana unggul dengan dukungan PDI Perjuangan. Beberapa di antaranya seperti Sumeneb, Surabaya, Tuban, dan Trenggalek. Sebaiknya itu pengkotaan itu tidak sudah disudahilah untuk pengkotaan antara PDIP dengan KIMPLES, meskipun pengkotaan itu akan lebih terasa kalau kemudian kita berada di wilayah DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Nah, itu mungkin akan lebih terasa. Tapi kalau kemudian di Jawa Timur sendiri menurut saya ini akan lebih cair karena hitung-hitungan matematika kalau dipakai hitung-hitungan matematika dengan PDIP dengan KIMPLES itu nggak akan masuk akal, nggak akan cocok. Masyarakat yang sudah bereuforia menyambut kemenangan para paslon diminta bersabar menunggu hasil real count dari KPU. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.